Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Qadri Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk memaparkan materi yang berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Ketahanan nasional dapat diartikan menjadi tiga artian. Yang pertama, etimologi. Dari etimologi ini, ketahanan yakni tahan. Tahan dapat diartikan menjadi tabah, kuat, tidak kenal menyerah. Jika disatukan menjadi ketahanan, maka ketahanan dapat diartikan mampu atau tahan. Dan kemudian yakni nasional. Nasional diambil dari kata bangsa yang berarti berbangsa. Ketahanan nasional diartikan sebagai mampu, kuat, tangguh dari sebuah bangsa, yakni terminologi. Terminologi terdapat tiga wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Artian yang ketiga yakni konstitusional atau GBHN, yaitu suatu kondisi dinamis bentuk integritas kondisi setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Di dalam ketiga artian tadi, ketahanan nasional dapat disimpulkan menjadi kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam kurung ATG yang membayangkan eksistensi suatu negara. Nah, kesimpulan itulah yang dapat diartikan dalam ketahanan nasional. Berikut ini adalah sejarah ketahanan nasional. Nah, di sini kita lihat konsepsi tahun 1960-an. Kemudian konsepsi tahun 1968, lalu konsepsi 1969, konsepsi 1972. Terus KBHN 1973, Pidato IR Soekarno 1975, GBHN 1978, 1983 sampai 1988. Kemudian GBHN 1993, GBHN 1998, dan RPJMN 2010 sampai dengan 2014. Unsur-unsur ketahanan nasional atau Astagatra. Nah, dalam unsur ketahanan nasional ini, tiga aspek kehidupan alamlah Trigatra. Yang pertama, gatra letak geografis. Yang kedua, gatra keadaan alam, kekayaan alam. Ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial, Panca Gatra. Yang pertama, gastra ideologi. Kedua, gastra politik. Yang ketiga, gastra ekonomi. Yang keempat, gastra sosial budaya. Dan yang kelima, gastra pertahanan dan keamanan. Nah, berikut ini dimensi aspek ketahanan nasional, yakni ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan pertahanan, dan keamanan. Jadi, ketahanan nasional merupakan tanggung jawab kita bersama. Ketahanan nasional ini memiliki asas yang merupakan hal mendasar dari ketahanan nasional tersebut. Asas ketahanan nasional Indonesia merupakan kode etik yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional adalah kondisi masyarakat utama untuk negara-negara berkembang yang fokus pada pertahanan kelangsungan hidup dan pengembangan negara. Tujuan ketahanan nasional tidak hanya untuk menjaga pertahanan negara, melainkan juga untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan,
dan gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat yang harus diketahui. Sifat ketahanan nasional tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mandiri, yaitu ketahanan nasional mempercayai kemampuan dan kekuatan negaranya sendiri. Yang kedua, dinamis, artinya ketahanan nasional selalu berubah, bisa meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara tersebut. Yang ketiga, manunggal, yaitu ketahanan nasional bersifat integratif atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa, yaitu ketahanan nasional yang bersifat manunggal dan membawa kewibawaan sehingga akan diperhitungkan oleh pihak lain, disegani dan dihormati. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional sangat menghargai dan mengandalkan kekuatan moral. Selain sifat-sifat yang dimiliki ketahanan nasional tadi, ketahanan nasional juga memiliki asas-asas yang harus diikuti dalam perwujudannya. Berikut ini adalah asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dalam ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. Baik kesejahteraan maupun keamanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia. Tidak hanya kebutuhan dasar bagi individu, kesejahteraan dan keamanan juga kebutuhan dasar bagi kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kesejahteraan dan keamanan terganggu, sistem kehidupan nasional juga akan terganggu keberlangsungannya. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan ini merupakan asas dalam kehidupan nasional dan memberi perhatian khusus pada keduanya merupakan sebuah parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Yang kedua, komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Komprehensif integral artinya seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh adalah bagian dari sistem kehidupan nasional semua aspek. Kehidupan tersebut tersusun dalam wujud persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka asas ketahanan nasional pun mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Di mana hal ini disebut juga dengan istilah komprehensif integral. Mawas ke dalam dan mawas keluar, seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya. Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan dari seluruh aspek kehidupan berbangsa yang saling berinteraksi dengan serasi dan terpadu. Namun tidak hanya itu, sistem kehidupan nasional juga merupakan hasil dari interaksi dari berbagai lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut akan muncul dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan sikap mawas keluar untuk bisa menghadapi segala dampak yang ada. Dan yang keempat, kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas yang berisi sikap hidup yang diliputi oleh keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam asas kekeluargaan terdapat pengakuan atas perbedaan yang memang seharusnya ada. Perbedaan ini harus ditimbangkan dan dikembangkan secara serasi dalam hubungan, keseimbangan, kemitraan, dan dijaga agar tidak membawa konflik yang bersifat antagonis dan saling menghancurkan.
Hal ini juga terkandung dalam makna nilai kekeluargaan, di mana dalam menjalankan asas kekeluargaan ini terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, yaitu 1. Seluruh bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa dan berbagai ancaman yang ada. Yang kedua, aksi bela negara bisa diwujudkan melalui partisipasi dalam upaya pertahanan negara. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara. Ketiga, bangsa Indonesia cinta damai, tapi mereka telah mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik aktif dengan beragam bentuk perwujudan partisipasi politik bebas aktif dalam perdamaian dunia. 5. Negara memiliki bentuk pertahanan semesta yang artinya membutuhkan ketertiban seluruh rakyat, seluruh sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai sebuah kesatuan persatuan, pertahanan, dan ketahanan. 6. Pertahanan negara disusun dengan kandasan demokrasi, hak asasi manusia sejahtera umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Tidak hanya itu, pertahanan negara juga berlandasan pada prinsip hidup berdampingan dengan damai dengan memperhatikan kondisi Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan yang mencerminkan kondisi geopolitik Indonesia. Demikianlah tadi pembahasan tentang ketahanan nasional. Berikutnya, saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan, yakni bela negara. Pengertian bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh ketentuannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pengertian bela negara dalam UUD nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar wajib militer. Tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Unsur dasar bela negara: pertama, cinta tanah air; kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara; ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara; 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Berdasarkan UUD 1945, pada pasal 30 tertulis bahwa tiap-tiap warga negara bentuk dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur oleh UU. Jadi, sudah jelas
Mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, TEP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. 2. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. 4. TEP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. 5. TEP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. 6. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 27 ayat 3. 7. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Landasan hukum bela negara. Landasan idil Pancasila. Landasan konstitusional UUD 1945 Amandemen 1. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan 2. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sisan Kamrata, TNI sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Bela negara, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Bela negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela. Keempat, pengabdian sesuai profesi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, belajar dengan rajin bagi para pelajar. Yang ketiga, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Arti penting pembelaan negara. Yang pertama, sebagai syarat pendirinya suatu negara. 2. Untuk melindungi kedaulatan negara. 3. Untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. 4. Untuk semua warga negara agar memiliki kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta pembelaan terhadap negara. Alasan-alasan bela negara. Menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Yang kedua, ingin memajukan negara. Yang ketiga, mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali. Yang keempat, meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Dan bentuk-bentuk bela negara adalah sebagai berikut. Secara fisik, segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. TNI mengangkat senjata, rakyat berkarya nyata dalam proses pembangunan. Dan secara non-fisik, segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Dan wujud-wujud bela negara bagi mahasiswa. Yang pertama, lingkungan keluarga. Memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, demokratis, menjaga nama baik keluarga, dan lain-lain. Lingkungan sekolah, patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak ikut tawuran, dan lain-lain. Lingkungan masyarakat, aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Lingkungan berbangsa dan bernegara, menghormati jasa pahlawan, berani menemukan pendapat, melestarikan adat dan budaya asli daerah. Bela negara. Berikut beberapa manfaat dari bela negara.
Yang pertama, membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa airship dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kegiatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang ke-10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Demikianlah tadi pembahasan materi ketahanan nasional dan bela negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.